set itu like has so many jurnal, dan dia punya mesinnya untuk bantu kita nyari paper dari suatu jurnal. Tapi pada umumnya Taylor and Francis ini adalah rumahnya jurnal. Dia jualannya itu dia akan mengakomodir jurnalnya, tapi kita bisa cari papernya. Yang pertama kami ya, jadi si Taylor and Francis ini adalah jurnal web search engine. Nanti ada beda-beda lagi tipenya. Oke, sekarang kita akan selalu mencari yang ini, advanced search. Yuk kita klik dulu advanced search. Ya. Ini internetnya kita bisa ya. Oke, sudah ketemu tampilan seperti ini. Oke, nah kita kasih keyword dulu di sini. Kita kasih keyword. Misalnya keywordnya ya. Keywordnya mau sama kayak saya dulu nggak? Di sini itu ada namanya Boolean operators. Boolean operators itu penggunaan kata and sama or. Jadi nanti dia itu kalau ada paper kan banyak. Jadi nanti masang-masangin itu nanti hanya kita benar pakai and sama or aja. Ini adalah penelitian di yang biasa saya buat, karena saya biasanya kalau nggak call ICT language learning ya, saya lebih ke higher education penelitiannya. Jadi saya jarang kayak ke SMP SMA saya jarang. Nah, paling nggak ada 3 keyword ya, terus dikasih and sama or, nanti biar dicarikan sama dia. Kadang kumpulan itu ada yang data learning, tapi dia mungkin bukan language learning, tapi dia langsung ke bahasanya tuh English atau apa gitu. Kenapa kok language learning? Karena nanti dia supaya lebih lebih wider lagi. Namanya kan kalau kalian hanya ke English language learning, nanti kalian nggak ngerti ini hal-hal yang sudah dilakukan orang lain. Maksudnya kan kalau di bahasa Perancis dia bikin apa, kita bisa duplicate itu misalnya. Jadi ada kasih kayak wawasan kayak gitu. Oke, sudah. Ini masih sama aja nggak apa-apa. Ya, masih sama aja, nggak apa. Oke, sudah ya. Terus sekarang kita ini ada search ini anywhere aja. Ya, anywhere aja. Karena bukan di laptop. Anywhere itu bisa di abstrak, bisa di title. Kalau kamu ini tuh, nah ini kan ada tuh. Ya penting kan anywhere, kita nggak ngerti kok ya. Oke. Selanjutnya kita ke custom range. Custom range itu kita membatasi ini. Tadi saya bilang kita 5 tahun ya. Ya sudah, kita coba 5 tahun di sini. Dari 2006 dikurangi 5 berapa? Ya, sini juga. Sampai 2006. Nah, sudah. Nah, kita search di sini. Nah, ketemu tuh. Dia ketemu 8.000 something ini ya. Papernya itu banyak sekali. Nah, ini nanti kamu tambah filter lagi di sini. Filternya yang only show open access. Karena ada yang berbayar ya. Only show open access maksudnya ya bayar. Nah, nanti ada gembok kayak gini, ini open access. Full papernya bisa di-download. Ya. Ini bisa gratis ya Bu? Bisa dong. Open access itu
kamu klik aja kan ini apa namanya ini ya misalkan ya avatar. Nah, nah itu kan dia bisa di apa namanya download tuh. Ya. Kemarin waktu saya kondisi di situ ada beberapa yang itu ternyata bisa diakali dengan Jangan gimana? jadi kita masukin manual kan nanti ada di doanya atau di SPM-nya nanti kalau isi manual masukin ke Mendeley fitur manual nanti masukin di SPM atau di ini langsung bisa Masuk di apa nanti bisa didownload ya itu bisa cara lain ya. iya Ya berarti memang dia aksesnya free lah. iya makanya kalau di sini kita download kalau di Mendeley itu tinggal di connect aja Iya. Iya, iya nanti yang punya aplikasi Mendeley itu bisa langsung seperti yang disampaikan Andrew. Tapi kalau nggak punya itu download biasa. Oke, jadi nah ini kan nanti kan banyak banget ya papernya ya. Kan ya kadang orang kamu buat saya. Maka tapi tadi benang merahnya adalah yang saya cari. Dia papernya harus tetap electronic. Dia bisa bahasa apa aja dan dia di higher education. Kalau nggak tentang itu, saya nggak akan baca gitu loh. Karena kan dia namanya juga generik ya, membantu. Adanya bulan apa bulan apa kok itu tadi yang kait sama itu dia tuh mau mencari semakin banyak paper buat kamu gitu loh. Tapi belum tentu kami kamu gitu loh. Nah caranya kalau belum mulai seperti ini, kamu baca abstraknya dulu. Ya, kalau ini kan mungkin dia higher education, dia mungkin blended tapi kan dia tidak di bahasa, makanya saya nggak cari, nggak baca gitu, saya seperti itu. Ya. Jadi jangan asal download, baca asal, ya. Kalau dia tidak tentang blended learning, dia tidak tentang language ini, dan tidak mungkin dia hanya di higher education aja gitu loh, di satu kunci aja gitu loh. Ya kan namanya di M or dia akan semakin banyak. Itu di wajar sih, baca abstraknya dulu. Nggak semuanya mungkin akan masuk di kamu. Namanya kan dia membantu kamu, tapi sesuai kebutuhan untuk atau enggak dibaca lagi. Ya, nah, coba kita lihat kira-kira yang cocok untuk kita nih. Coba kita lihat nih. Ini kalau masih kamu apa namanya kayaknya saya ini apa namanya apa dia tadi kan dari 8.000 ingat pertama kan tadi 8.000 ya 800 ini ketika yang diklik yang only show open access dia jadi 200. Nah kita filter lagi di sini bisa nih kita filter lagi di situ. Nah kita filter yang artikel, ya. Kita filter artikel sudah lumayan beberapa ribu something. Kita filter lagi subjeknya, kita cari yang education ya. Nah, jadi 19. Oke, kita filter lagi publication date tadi kan kita sudah ini ya. Sudah 5 tahun ya. Oke. Misalkan ternyata masih banyak, kamu batasi lagi cuma hanya 3 tahun ya apa kita batasi lagi aja. Jadi berapa nih? 2 tahun. 2000 berapa? 23. Nah, kan nggak apa, semakin sedikit. Untuk mencari tadi yang tepat tadi loh ya. Oke. Coba kita lagi language-nya. Hanya Spanyolnya cuma satu aja nggak apa-apa. Ya berarti udah tuh sudah at least di sini coba dibaca lagi ada nggak? Ini ada partner to support student engagement, belonging stressful story-nya lumayan lah bisa masuk ke bahasa Inggris. Walaupun nanti kita lihat coba ini dia langsung full text ya. Oke, kita baca abstraknya. Ya ada abstrak ya dia. Langsung ke full text. Oke. Nah, intinya nanti screeningnya seperti itu ya. Dicoba-coba
terus pusing diri. Karena akan sendirian. Kuncinya apa? Kuncinya kamu tadi ketika di PDF-nya yang buku penyusunan proposal itu kan ada tema-tema. Nah, kamu tema-tema itu dulu aja. Ya. Jadi jangan terlalu spesifik. Tapi yang agak general dulu, blended learning, language learning. Kenapa kok language learning? Supaya nanti dapatnya bahasa Prancis, bahasa apa itu. Supaya apa? Dapat ide tadi loh. Bisa kita duplicate kayak gitu. Ya. Oke, ini oke ya? Oke. Ini cowok-cowok serius banget. Serius parah. Ini langsung ada merinding. Sudah enggak panas sampai kakaknya. Serius banget. Merinding. Oke. Jadi itu tadi mencari paper dari references. References adalah web jurnal web search engines gitu ya. Oke, kita sekarang ke sini ke Google Scholar. Google Scholar-nya dikit lagi. Kalau tadi itu internasional banget. Di mana mungkin kalau bahasanya sophisticated, iya, mana penulisnya penulis internasional. Ya. Kalau Google Scholar ini ada yang apa namanya? Banyak penulis Indonesia-nya lah, nanti kamu bisa lihat bahasa-bahasanya juga. Sudah masuk ke sini? Oke. Sama yang kita ke sini, yang ketiga dari sini. Selalu kita cari advanced search untuk filternya. Oke. Nah, kita masuk nanti sama yang keywordnya ya. Gimana Bu? Itu udah dari advance coba Bu diulang nanti ketinggalan. Ini pengambilan. Ada 3 garis ini kan? Ya. 3 garis diklik. Kita cari advanced search. Ya. Ya, saya yang Indonesia dari Ibu. Sekolahnya bahasa Indonesia. Apa tuh bahasa Indonesia apa? Ya, carinya penelusuran kata-katanya. Anywhere itu ya di title, di abstrak, di papernya. Karena kita nggak ngerti apa sama isinya nanti apa. Ini nanti dilewatin aja. Yang kita batasi di sini aja. Kayaknya 3 tahun aja ya, sebenarnya nggak banyak screeningnya ya. Ya, oke 2023 sampai 2026. Oke, langsung kita ini klik ini aja. Icon search-nya itu aja. Lebih simpel ini dia. Nah, tuh ketemu. Ini agak Indonesian friendly user. Karena jurnal Sinta, jurnal tadi kan yang internasional kita tahu ada teror references. Kalau yang lebih kayak penulis Indonesia banyak itu maksudnya jurnal Sinta itu pada didaftarkan ke Google Scholar ini. Jadinya tulisannya kayak lebih humanize orang Indonesia gitu maksudnya. Nah, tinggal kamu cari ya apa dibaca di situ. Nih dari learning design of English language core ini ada edukasi. Nah ini saya cari apa paper yang seperti ini, tapi karena di sini ada systematic review tadi loh, conceptual paper tadi loh tidak bisa digunakan sebagai review study itu ya. Jadi ini salah satu conceptual paper namanya systematic review, dia tidak bisa dijadikan untuk review study.
nanti harus dibuka satu-satu. Kalau tadi previous tadi apa? Ada empirical studies tadi loh, ada penelitiannya. Taunya di mana dibuka abstraknya, digolek metodologinya ada atau enggak kayak gitu. Kita coba lihat ya. Ini banyak. Ini yang pertama juga sistemik, ini nggak bisa kita pakai, ya. Ini nggak bisa kita pakai. Kita coba lihat lagi. Effectiveness the use of it, kita buka ya, coba. Nah, di sini kan ada nih, dia bilang di situ bentuknya quasi eksperimental. Nah, ini berarti dia empirical studies, boleh dipakai previous studies. Yang tidak boleh adalah tadi loh, ada ya systemic review atau conceptual paper itu memang harus buka lagi. Ketika kamu buka abstrak, kok metodologinya nggak ada, itu kemungkinan dia conceptual paper. Jadi kalau dia empirical studies pasti dibilang ini kualitatif, kuantitatif atau kartu dia bilang gitu. Oke, nanti tinggal dicari-cari ya. Nah, oke, yang cara yang ketiga itu kemarin kan saya kasih share jurnal Sinta 1 sama Sinta 2 yang di grup WhatsApp kan. Anda kan kemarin saya share. Ini saya contohnya aja. Oke, sudah siap. Google Classroom-nya kita tinggalin dulu. Kita lebih sederhana daripada yang tadi. Dan judul-judulnya lebih friendly Indonesia System. Ya, oke, bayangin gampang kosakatanya ini ya. Oke, nah selanjutnya ini yang cara yang ketiga adalah langsung ke jurnalnya. Langsung ini yang kita coba yang Kevin-nya. Kevin ini ini sekitar berapa ya? Dia Sinta 1 ya. Sinta 1 di mana indeksnya itu Q2. Nah, kalau ke jurnal dia nggak bisa ini kita coba ya. Sama ya kan sini aja. Kita coba lihat. Ini ya. Nah, ini yang saya share ini dia sudah jelas dia terkait dengan jurnal bahasa Inggris. Stanford itu jurnal ELT. Jadi nanti nggak akan ketemu jurnal pembelajaran bahasa Arab itu nggak ketemu. Ya. Yang saya share di WhatsApp group itu adalah semua jurnal Sinta 1 dan 2 yang untuk ELT. Jadi kamu nggak perlu pakai kata language itu. Ya. Jadi hanya blended learning sama higher education aja. Kan jurnalnya sudah bahasa Inggris. Ya nggak akan ada bahasa yang lain kayak gitu. Oke, kita coba ya. Nah, jepit aja di situ. Nah, ternyata nggak ketemu karena mungkin dia dari edukasi nggak ada. Nah, kita kurangin aja ininya. Keywordnya kita kurangin ya. Kita kurangin di situ. Nggak ada juga. Oh ada ya. Di bawahnya ya, itu yang bahas itu kan banyak. Itu coba nanti kamu komunikasi. Itu kan sudah terjadi. Jadi coba kita buka satu kali ya. Kita buka ini ya, coba kita buka ini ya. Punya si Amanda Baker. Punya tadi si kita punya si Amanda. Jadi cara mencari future recommendation. Future recommendation itu gapnya di situ. Ada nggak si Amanda? Ya.
ini terkait dengan apa tadi blended learning. Cuma dia eksperimennya di blended on campus coursework. Ya. Oke. Coba kita klik di mana? Podcastnya ada ya? Nah, di sini kalau ada selesai, ini bisa langsung lalu copy paste ke reference listmu. Jadi nggak ada bandelnya, nggak apa kamu langsung. Tinggal di copy, taruh di Word dokumen. Jadi nggak perlu ada bandelnya di sana. Ya. Jadi nggak harus nomor satu-satu. Ya. Itu biasanya cuma di tablet ini atau Nanti di Google Class di Google ada ntar Pak, kasih tunjukin satu-satu. Saya mau lihat wallpapernya mana ya? Oh ini di PDF-nya. Ini kalau mau download ini ya PDF-nya di sini ya. Oke, ini tadi salah satu cara kalau nggak mau repot. Jadi gini, yang saya lakukan habis download pasti saya akan copy paste ini karena supaya nggak terlihat kehilangan papernya. Ya, jadi habis download langsung kamu buka berdokumen, ininya langsung di copy paste ke sana. Jadi kamu nanti paper ini tulisannya satu nggak kehilangan itu loh. Dan ini kan enak, nggak usah ribet malu. Ini kalau mau download di sini ya, ini contohnya yang punya tablet kalau di download di sini. Boleh nggak gitu? CSC nggak apa-apa. Gimana kemarin FGD sama logistik tadi dia temenan sama Vina sedang si Ani itu aku bayangin seberapa bingung dia pertanyaan sambil tunggu hasil download ini agak lama. Pasti klik yang page-nya Google Classroom tadi, oh ini sudah buka. Oke, ini punyanya si Amanda Baker tadi ya. Kita
Kalau mau mencari reset gap, itu kamu coba langsung ke belakang. Ke belakang sebentar. Kepala gede amat. Nah, kadang penulis itu suka generous menginformasikan terkait future rekomendasi dari paper dia. Nah, biasanya dia munculnya di conclusion. Dan ini kita perlu baca pelan-pelan kata apa? Kita coba cari ya. Oke, ini mungkin bahasanya tidak secara jelas dia apa declare itu. Cuma kita jadi tahu sih yang di paragraf yang terakhir ini ya. We acknowledge that the relatively small number and diversity of participant limits the potential generalization of the study finding. Jadi dia bilang penelitian dia itu limitasinya masih sedikit partisipannya, jadi tidak bisa digunakan untuk menjelaskan konteks yang ada di sana. Nah, yang bisa kamu amati ya berarti nanti kalau di situ dia penelitiannya partisipannya sedikit, kamu bisa dengan menggunakan partisipan yang lebih banyak ya. Atau misalkan ini contoh ya, karena agak lama nggak saya balik lagi. Kadang ada yang sangat generous, dia di konklusinya dia bilang for future research ada researcher can investigate apa gitu, yang sangat gamblang itu dia ada itu. Tapi kalau mau shortcut kayak gitu tadi yang caranya dicari di conclusionnya untuk melihat gapnya tadi. Gitu. Ya kadang ada yang bahasanya gamblang, kadang ada yang enggak. Ini ya agak perlu dia bahasanya. Ada yang nggak masuk juga ada. Cuma tadi tekniknya kalau mencari metodologi aja ya, untuk mencari gap of the research bisa langsung dibaca di conclusionnya. Coba cari kata-kata terkait future research, future recommendation atau researcher can observe adalah kata-kata yang intinya itu dilakukan di masa depan tuh. Coba diamatin aja. Itu untuk mencari metodologi enggak yang metodologi ini ya. Apa aja lah di situ terkait dengan gapnya. Oke. Itu tadi kalau karena kadang saya kalau jurnalnya banyak, saya lihat abstraknya kepake, yang saya lakukan tadi kan kamu ini kan sudah ketahuan ya di sini ya papernya. Tadi kan ingat tadi ya yang di di sini tadi. Nah, tadi ingat untuk previous tadi, kamu kan harus memasukkan kotak-kotak tadi ya. Nah inilah peraturannya
dicemplung ke tetap bikinnya tinggal copy paste kan nggak apa tuh. Terus metodenya apa, kamu tulis atau kamu copy paste itu kan seperti dicemplung dulu biasanya baru nanti dirapikan gitu kan ya. Findingnya apa dicari. Biasanya abstrak aja suka komplit di sini. Ya kadang abstrak suka komplit, tapi kadang pemahaman kalian kan harus dibaca lebih menyeluruh. Ya. Oke. Terus tadi similarity-nya juga bisa dicari. Oh misalnya si 2 paper ini di higher education, yang lain di mana di primary education juga bisa dilokasi. Oke. Nah ini yang selanjutnya kalau tadi yang mau mencari tadi ya, mencari citasi tadi ya. Kalau tadi masih bisa balik ke Google Scholar-nya lagi, masih bisa. Nah, ini kan ada save site cited by. Nah, coba kamu klik yang site. Nah, ini kelas 4. Nah, ini yang EPE ada. Tinggal di copy paste dimasukin lagi di Word dokumennya. Diulangi lagi. Kenapa? Ulangi. Ya. Oke, jadi kalau sudah ketemu tadi apa di halaman seperti ini ada paper-papernya, tinggal diklik yang site. Nah, yang site, udah sudah, ya, langsung harus diklik yang EPA. Copy masukin ke Word dokumennya, ya. Nah, kita tahu nggak capek kan ya? Memasukkannya ke reference listnya. Ini ada halamannya, ini kan 83 sampai 86. Ada, kan ini udah. Jadi Google Scholar itu dia punya beberapa pilihan buat kamu. Dia ada yang MLA, MPA, tipe-tipe reference style ya. Reference style itu macam-macam, ada MLA, MPA, Shigeko, Harvard, Vancouver. Yang kita pakai yang MPA. Dia kayaknya kurangnya hanya di OI-nya aja. Di OI-nya ini kamu cari di papernya. Itu kalau itu semua harus di OI ya Bu ya? Iya, maksudnya kalau di OI itu maksudnya nanti kalau diklik itu papernya itu gampang. Nah, ini kalau apa yang kurangnya yang di sini, kalau yang di Google Classroom itu nggak ada di UI-nya. Tapi kan kalau kamu mau pakai papernya tadi, pasti kan nanti di full papernya ada di UI-nya. Contohnya ini tadi loh. Nah, ini ada dia di UI-nya, tinggal di copy aja. Berarti bagusnya nanti ada di UI-nya. Iya, ini di UI, di papernya juga ada di papernya itu kalau nge-tracknya ya, nge-tracknya langsung di papernya aja. Misalkan kamu tadi kombinasi pakai Google Scholar-nya nggak ada di UI-nya, buka papernya, nah ini tinggal di copy aja. Ini loh di UI-nya ini loh, copy aja. Lagi deh, ini. Jadi kan ada kalanya untuk menulis reference list daftar pustaka itu kita bisa pakai kombinasi Google Scholar tadi, ya. Jadi kayak wes ketemu tadi di sini dari Google Scholar itu kita tinggal klik set aja, kita pilih yang MPA. Cuma kelemahannya dia nggak ada di OR-nya, ya. Karena kalau semua artikel yang dipublikasikan online itu pasti punya DOI. DOI itu nomor unik dari artikelnya itu. Jadi setiap artikel pasti punya DOI BUDW. Ya, karena nanti kan diklik DOI-nya itu nanti langsung direct ke papernya itu. Nah, nanti nyarinya adalah tadi, kalau ketemu di jurnalnya
Dia kadang suka baik juga kok, jiwanya juga udah ada. Atau kamu bisa track lagi ke sininya, ke papernya ketemu jiwanya, tinggal di copy paste. Tapi kan lumayan udah nggak harus manual. Yang penting tadi kalau saya sering kerja model kayak gini, satu saya sukanya ke sini sih ke template ini karena tadi secara internasional itu menambah wawasan saya karena penulisnya akan lebih banyak lagi dari mana-mana. Nah, terus saya kalau ketemu saya baca abstraknya cocok atau enggak, kalau enggak cocok ya wes ora tak download kayak gitu. Terus kalau cocok ya saya download, baru nanti saya masukkan reference list tadi loh, saya copy dari siapa, karena saya kalau nggak gitu cepat lari gitu. Dan nanti kalau sudah banyak yang di download saya bingung efeknya, sementara kita pakai atau enggak itu kan juga kadang juga ada yang sudah download nggak terpakai, itu kan juga ada juga. Tapi kalau kamu kasih satu Word dokumen sudah ada reference list, terus kamu tambahin kamu kerjanya di hari apa, Sabtu, Minggu, tanggal berapa, itu nge-track juga. Misalkan kadang kamu suka nutup-nutup kepala segalanya, besok lagi kamu mau buka lagi, mau melanjutkan apa, itu kan juga. Saya suka tulis kemarin dapat ini, terus besok lagi kalau mau kerjakan ini, kan suka nulis bertulisan juga gitu. Jadinya maksudnya sih kadang ya wes lari, dalam misalkan saya ada waktu nulis lagi itu kayak 2 bulan lagi, itu saya nggak mulai dari awal. Ini ngomong ya kan soal males kan gitu. Saya terus untuk diri saya sendiri, besok lagi kalau bisa kerja tulis ini loh yang dilakukan. Any question? Saya materinya udah kelar, ya. Materi saya udah kelar. Masuk bisa lulus. Ada pertanyaan kan? Ya. Tadi untuk praktis tadi 5 jurnal internasional ya. 5 jurnal sekitar. Nah, kayak gitu. Supaya apa? Supaya kalian up to date, judul-judulnya itu baru-baru itu orang. Kamu referensinya judul kakak kelas itu. Ya. Ini berarti itu yang kurang. Oh iya. Bu, ini saya dulunya ya. Ini teman-teman ada yang nanya, kalau semisal kan kita udah dapat sertifikatnya, nah kan dikumpulin kan kayak apa-apanya. Itu nanti tuh dalam menjadikan kesatuan dalam sebuah judul itu gimana? Apalagi kita dikumpulkan, oh ini judulnya kuali, oh ini kuanti, oh ini kan. Ya, tadi inspirasi banyaknya apa namanya game tadi.